Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari adalah dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang benar. Saudara, saya percaya kita punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Saya percaya ada seruan-seruan, ada doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ada beban sehingga beban tersebut telah kita serukan dan doakan kepada Tuhan. Artinya saudara, kita setiap hari datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu supaya doa-doa yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Doa untuk pergumulan kita, doa untuk kebutuhan kita, doa untuk kesembuhan kita, doa untuk keberhasilan kita, kesuksesan kita, masa depan kita, atau apapun itu, kita rindu itu menjadi kenyataan saudara. Kita rindu doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apakah doa-doa yang kita naikkan tersebut sudah merupakan doa yang benar di hadapan Tuhan? Karena terlalu banyak orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi doa yang dinaikkan tersebut bukanlah doa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukanlah doa yang benar di hadapan Tuhan. Padahal setiap orang yang mau berdoa, yang menaikkan seruan kepada Tuhan, rindu supaya doanya dijawab. Saya dan saudara, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita rindu supaya doa kita dijawab. Tapi bagaimanakah doa kita dijawab jika doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah doa yang benar dan bukanlah doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenung bersama, kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan belajar menaikkan doa-doa yang berkenan, doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Allah akan menjawab doa-doa yang benar, doa yang berkenan di hadapannya. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku di tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan, dalam murka-Mu berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata yang mematikan dan membuat anak-anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, saudara. Dari teks firman Tuhan ini, pemazmur, yaitu Daud, menjelaskan, menegaskan apa yang dia alami, dan kemudian bagaimana dia menaikkan doa-doanya. Doa yang bagaimana yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Di mana yang dia alami dalam konteks ini, saudara, adalah di mana dia dimusuhi. Dia diperlakukan tidak adil. Dia dijahati. Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia. Dan atas situasi itu, saudara, kemudian dia menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana yang dia naikkan. Karena pada akhirnya Daud menegaskan bagaimana Tuhan membela dia, sehingga orang-orang yang berniat jahat terhadap dia akhirnya mendapat celaka. Itu dia tegaskan mulai ayat 13, saudara, sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Tuhan bangkit membela dia. Dan akhirnya orang-orang yang ingin mencelakakan dia, akhirnya mereka celaka sendiri oleh karena apa yang mereka lakukan. Mereka yang menggali lubang, mereka yang masuk ke dalamnya. Mereka yang mengalami celaka, mereka yang berniat jahat, mereka yang ingin mencelakakan, tapi akhirnya mereka yang mendapat celaka. Mereka yang dipenuhi oleh kejahatan, akhirnya mereka sendiri yang mengalami kecelakaan.
Dikatakan dia 7 kelaliman yang dilakukannya menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Di ayat yang ke-16 dikatakan ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri yang jatuh ke dalam lobang yang dibuatnya. Saudara, Allah membela Daud sehingga musuh-musuhnya yang berniat jahat tersebut akhirnya menerima celaka sendiri oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan itu terjadi setelah Daud menaikkan doa-doa kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang berat yang dia alami. Saudara, mungkin saat ini ada situasi-situasi yang mirip seperti Daud yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah berbuat baik, tetapi orang-orang berniat jahat terhadap saudara. Mungkin saudara berniat baik kepada orang lain, tapi mereka memanfaatkan niat baik tersebut dan akhirnya ingin mencelakakan saudara untuk mereka mendapatkan keuntungan. Manusia di zaman modern ini, saudara, begitu banyak yang demikian. Sehingga terkadang orang-orang yang berlaku baik merasa tidak adil karena kebaikan mereka dimanfaatkan. Mereka berniat baik tapi malah mereka dicelakakan dan sebagainya. Dan mungkin saudara juga mengalami itu. Daud juga mengalami situasi-situasi yang demikian, saudara. Tapi saat dia mengalami situasi demikian, dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Misalnya yang pertama ayat 2, dia mulai berdoa, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung." Dalam kondisi yang dia alami, dia datang berdoa kepada Tuhan dan berlindung kepada Dia. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kepadamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan." Jadi dalam situasi yang berat yang dia alami, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia lari kepada Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dia minta pembelaan dari Tuhan, dia mohon pembelaan dari Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 juga, saudara, dia mulai berdoa, "Bangkitlah Tuhan, dalam murkamu berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku." Dia memohon supaya Tuhan bangkit dan membela dia. Ayat 10 dia juga berkata, "Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil." Jadi saudara, dalam situasi sulit yang dialami oleh Daud, saudara, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini dalam situasi apapun yang kita alami, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru dan berdoa kepadanya. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang sanggup campur tangan dalam hidup saudara. Sama seperti dia bangkit dan membela Daud, dia pun akan bangkit dan membela saudara ketika saudara berdoa kepadanya dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dan selanjutnya yang saya ingin kita belajar dan renungkan bersama saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud sehingga Tuhan bangkit membela dia, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Jika kita rindu doa kita dijawab, mari kita belajar. Selain berdoa, doa yang dinaikkan oleh Daud tersebut adalah doa yang disertai dengan perbuatan yang benar, doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Karena berbicara tentang berdoa, mungkin banyak orang yang hidup dalam doa, saudara. Mungkin banyak orang yang kuat dalam berdoa, tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa tersebut bukan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena doa tersebut bukan doa yang dibarengi dengan perbuatan yang benar.
Itu sebabnya kalau rindu, saya dan saudara rindu melihat doa kita dijawab, selain berdoa, kita harus sertai doa kita dengan tindakan-tindakan yang benar, saudara. Jadi doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Kita melihat Daud melakukannya. Setelah di ayat 2 dan 3 dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Dia serahkan situasi yang dia alami kepada Tuhan, saudara. Kemudian ayat 4 mulai dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku dalam debu." Apa yang mau ditegaskan oleh Daud di sini, saudara, adalah bahwa setelah dia menaikkan doa, dia mau menegaskan kepada Tuhan bahwa dia telah menjalani cara hidup yang benar. Dia berkata bahwa aku tidak pernah curang kepada orang lain. Bahkan ada orang yang mencelakakan aku pun, aku tidak balik berusaha mencelakakan dia. Daud berkata, kalau itu terjadi Tuhan, maka biarlah aku terinjak-injak oleh musuhku. Biarlah kemuliaanku jatuh ke dalam debu. Artinya apa, saudara? Daud menegaskan bahwa doa-doa yang dia naikkan adalah doa yang disertai dengan tindakan dan sikap hati yang benar. Di mana ada orang-orang yang memusuhi dia, padahal dia tidak pernah berniat jahat kepada orang lain. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya pun dia tidak berniat jahat. Daud menegaskan bahwa dia berusaha untuk hidup benar, bersikap benar, punya hati yang benar. Jadi Daud berdoa dan dia berengi sertai doanya dengan tindakan dan sikap yang benar. Doa yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, saudara, jangan hanya berdoa. Tapi selain kita kuat berdoa, kita juga harus sertai doa-doa kita dengan tindakan dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian, saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud kembali menaikkan doa-doanya. Dia berkata, "Bangkitlah Tuhan." Dia memohon Tuhan supaya bangkit dan membela dia. Lalu kemudian di ayat 11 dia mulai berkata, saudara, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat." Saudara, di ayat yang ke-11 dan ayat 12 ini, setelah dia menaikkan doa di ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah perisainya, bahwa Tuhanlah yang sanggup bangkit untuk menghakimi dan memberi keadilan. Artinya apa, saudara? Selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan karena dia percaya Tuhanlah Allah yang adil, yang akan bangkit dan menghakimi orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga berserah kepada Tuhan, saudara. Seringkali yang menjadi masalah adalah ada orang-orang yang berdoa, tapi sebenarnya dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya dia berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhannya, tapi dia pergi korupsi. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa supaya dia disembuhkan, tapi dia pergi ke dukun. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang adil, yang akan membela dia, yang akan menyembuhkan dia, yang akan melakukan mujizat terhadap dia. Saudara, saya dan saudara kalau rindu melihat campur tangan Tuhan, naikkan doa dan disertai dengan penyerahan kepada Tuhan. Selain kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berserah dan berserah kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah berdoa dan berdoa kepada Tuhan dalam kondisi yang dia alami,
Maka yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah di ayat 18, dia berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Yang ketiga yang dia lakukan adalah setelah dia mengalami jawaban doa daripada Tuhan, dia menaikkan doa syukur, dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan, atas jawaban doa, atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Terlalu banyak orang yang lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Itu sebabnya ketika dia tidak bisa dipercayai dalam perkara kecil, dia tidak bisa mengalami perkara besar. Karena perkara kecil pun dia lupa bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami campur tangan Tuhan, doa saudara dijawab, jangan lupa bersyukur, saudara. Jangan lupa bersyukur. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, jangan lupa bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar dari Daud di pagi hari ini, doa yang bagaimana yang benar. Daud berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doanya, Tuhan membebaskan dia. Karena selain berdoa, Daud hidup benar dalam kehidupannya, dan selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, selain berdoa, Daud pun tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itulah doa yang dinaikkan oleh Daud, saudara, sehingga dia mengalami jawaban Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita juga demikian. Mari kita sertakan doa kita dengan perbuatan benar, dengan penyerahan kepada Tuhan, dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami jawaban doa dan perkara besar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan percaya kita dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya, saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan,
Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu,
Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.